Nuo Si Qianyuan menghela nafas panjang, yang menyebabkan sedikit gelombang di jantung Patriark Nuo Si. Sejak kultivasi Nuo Si Qianyuan berhasil, dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada siapapun di keluarga, bahkan bertentangan dengan hari ini. Kapan saja, Nuo Si Qianyuan telah menjelaskan bahwa siapapun yang berani bertarung dengan keluarga Nuo Si tidak akan ada. Seorang yang benar akhir yang bagus. Hari ini adalah pertama kalinya dan satu-satunya saat Nuo Si Qianyuan meminta rakyatnya untuk berteman dengan iblis. Yang paling penting adalah kultivasi dan kekuatan klan iblis ini jauh lebih rendah dari keluarga Qianyuan Utara. Berteman lebih awal pada waktu yang begitu awal, dan melihat sikap Nuo Si Qianyuan, tidak sulit untuk membayangkan bahwa dalam harapan Nuo Si Qianyuan, sekarang adalah waktu terbaik untuk berteman, dan jika nanti, itu mungkin hanya dangkal. Lantai atas hubungan yang tidak signifikan. Patriark Utara mengangguk. Ya, Paman. Saya akan mengaturnya sekarang. Nuo Si Qianyuan menghela nafas. Keponakan, kamu harus percaya pada mata pamanmu. Aku tahu hampir tidak mungkin untuk meyakinkanmu sekarang, tetapi paman dapat menjaminmu tentang masalah ini. Untuk keluarga utara kami, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Kami berteman dengan Feng Tianxing. Bahkan jika kita gagal dalam perjuangan dengan Jia Luo, Anda ingat bahwa Jia Luo juga membutuhkan keluarga besar untuk berdiri di sisinya, mewakili keberadaan kekuatan keluarga. Dan kekuatan keluarga utara kita sendiri kekuatan besar. Dia tidak lemah ketika Jia Luo benar-benar terburu-buru untuk melawan. Kita punya jalan keluar. Tapi jika kita menang, kita akan menjadi keluarga pertama yang mendukung Feng Tianxing. Dan manfaat yang bisa kita dapatkan terlalu banyak. Patriark Utara tidak bertanya, tetapi tersenyum dengan mudah. Apakah paman lupa, bagaimana aku menjadi patriark? Bukankah itu karena aku bisa mempercayai para tetua tanpa syarat untuk hal-hal yang tidak terduga? Jadi tolong yakinlah, paman. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan serius, dan memenuhi harapan tinggi paman saya. Nuo Si Qianyuan melirik keponakan ini, tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Keponakan ini bukan yang terkuat di antara semua generasi muda, juga bukan yang paling berbakat di antara semua generasi muda. Saat itu, dia dapat mengambil posisi patriark, bukan karena omong kosong mematuhi perintah para tetua, tetapi karena dia memiliki penilaian dan pengambilan keputusan sendiri di bawah permukaan kepatuhan. Tidak peduli kata-kata siapa yang dia ingat, dia bisa menimbangnya. Ini membuatnya paling tidak mencolok dari semua pembuat keputusan, tetapi tentu saja yang paling dekat dengan jawaban yang benar. Ini bahkan tidak sebanding dengan Nuo Si Qianyuan. Sekarang saya hanya khawatir, dan saya baru saja membuat kalimat bertele-tele. Kalau begitu aku akan pergi mundur dulu. Orang tua Jia Luo sibuk dengan hal-hal sepele sekarang. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengejar kultivasi. Patriark Nuo Si menyaksikan Nuo Si Qianyuan pergi, tetapi menelan kembali kata-kata yang keluar dari bibirnya. Kekuatan mereka terlalu berbeda. Nuo Si Qianyuan dan Jia Luo memang berada di ranah besar yang sama. Bedanya hanya ranah kecil. Tapi ini poin yang fatal. Jia Luo menggunakan terlalu banyak metode. Dari informasi yang didapatnya, Jia Luo hampir tidak pernah menggunakan metode yang sama persis. Dan itu semua adalah trik baru. Ditambah dengan celah di alam. Pada dasarnya disimpulkan bahwa di dalam alam yang sama, Jia Luo pada dasarnya tak terkalahkan. Kecuali jika ada salah satu iblis lain yang lebih baik dalam segala jenis trik pintar daripada Jia Luo. Dan orang ini hanya bisa menjadi Feng Tianxing. Dari banyak materi Feng Tianxing, Patriark Utara tampaknya telah melihat bayangan galau lain, yang bahkan lebih sulit dipercaya. Dari kultivasi, pemurnian pil, dan bahkan peleburan jiwa, ruang lingkup berkecimpung lebih besar daripada galau. Bahkan lebih luas panci. Dia ingin Nuo Si Qianyuan, seorang lelaki tua, membantu Feng Tianxing meningkatkan kekuatannya. Mungkin ini adalah solusi terbaik saat ini. Tapi bagaimanapun, dia masih menahan diri dan tidak mengucapkan kata-kata ini. Lagi pula, Feng Tianxing adalah orang luar, bukan anggota keluarga. Di sisi lain, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Nuo Si Qianyuan, Feng Tianxing langsung membiarkan kesadarannya kembali ke tubuhnya sendiri, dan berenang sampai ke puncak bukit keluarga Nuos. Setelah pengamatan yang cermat, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Meskipun nama mereka adalah pengungsi dan bandit, tidak peduli seberapa rendah orang-orang ini. Mereka semua adalah pengikut keluarga utara. Tetapi menilai dari sikap waspada dan gaya mereka dalam melakukan sesuatu, mereka benar-benar tersesat yang akan runtuh pada saat itu. Sentuhan tombol. Kesimpulan ini jauh dari kognisi Feng Tianxing. Feng Tianxing dengan sabar mencatat semua posisi iblis di sini, lalu pergi dan kembali ke bukit dekat barak, duduk bersila, didorong oleh energi iblis satu bagian kerikil diturunkan berulang kali di kantong tanah, meniru kemungkinan situasi pertempuran. Pengurangan ini berlanjut. Meski ada kejutan kecil, tapi sangat biasa. Susunan yang tersebar hanya perlu sedikit perubahan untuk membentuk formasi dan menahan serangan lawan secara tertib, namun tidak sebatas itu saja. Setelah mengangkat barang-barang ini dengan santai, Feng Tianxing langsung bangkit dan berjalan perlahan menuju kemah.
Menyerang kamp keluarga utara adalah suatu kepastian. Dia perlu memberi keluarga utara retret, kesempatan untuk tidak melawan Jie Luo. Bahkan jika kesempatan ini diciptakan olehnya sendiri, daripada keluarga utara yang mengambil inisiatif, itu tetap memberi jalan keluar bagi keluarga utara. Ketika Jie Luo dilikuidasi di masa depan, dia harus mempertimbangkan hal ini. Selama keluarganya utara tidak memiliki tindak lanjut selama kamp yang mempermalukan Galo tidak dibangun kembali, semuanya tidak menjadi masalah. Ini adalah hadiah yang murah hati dari Feng Tianxing kepada keluarga utara, dan dia percaya bahwa manajemen senior keluarga utara juga akan menerimanya dengan senang hati. Melihat temah tidak jauh, Feng Tianxing tanpa sadar mengangkat sudut mulutnya. Kemakmuran dunia semuanya untuk keuntungan, dan kekacauan dunia adalah untuk keuntungan. Setan dan manusia sangat mirip dalam hal ini. Dengan munculnya Feng Tianxing, kemah di kejauhan berangsur-angsur menjadi tenang dari suara pelatihan yang bising dalam ayunan penuh. Meski masih tenggelam dalam menyelesaikan tugas latihan harian, mereka semua kempis dan sengaja mengabaikan keberadaan Feng Tianxing. Hanya setelah Feng Tianxing lewat, mereka diam-diam akan melihat Feng Tianxing. Melihat kedatangan iblis yang acuh tak acuh ini, dia juga memikirkan betapa lemahnya Keke yang alias Luoke. Setelah lama berpikir, semakin banyak setan mengikuti Feng Tianxing ke tengah kamp. Ketika semua iblis ini tiba, Feng Tianxing sudah duduk di tengah lapangan, dan kursi besar itu masih sangat menarik perhatian. Keke menundukkan kepalanya saat ini, dan berdiri diam, menunggu Feng Tianxing meninjau hasil pelatihan beberapa hari terakhir. Di sisi lain, Naisa tampak pendiam, namun nyatanya ia selalu merundingkan kondisi dengan cara damai. Sebelumnya, saya mendengar dari bawahan Anda bahwa untuk setia kepada bawahan Anda harus memiliki sertifikat kehormatan. Apakah ini benar? Feng Tianxing diam-diam membuka halaman berikutnya, dan menjawab dengan ringan. Sertifikat Natu adalah perlakuan khusus dalam keadaan khusus, dan hanya satu dari sertifikat Natu saya yang masuk. Tapi ini adalah catatan yang bagus, dan saya akan memikirkannya lebih lanjut di masa depan. Sudut mulut Naisa berkedut, dan dia melirik Keke dari sudut matanya. Pelacur ini, sebenarnya berbohong padaku.